Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi tentang peluang usaha. Karena di dalam pembelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan ada namanya materi tentang peluang usaha. Oke. Sebelum jauh kita menjelaskan tentang peluang usaha, pertama kita pahami dulu pengertian peluang usaha. Nah, di sini pengertian peluang usaha secara sederhana, peluang usaha merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang memiliki. Berikut tujuan analisis peluang usaha. Nah, di dalam peluang usaha ini ada juga analisisnya. Nah, secara umum, tujuan analisis peluang usaha adalah untuk mengetahui apakah usaha tersebut layak dikerjakan atau tidak. Oleh sebab itu, seorang wirausaha harus cermat, yakin, dan berani. Nah, ada beberapa tujuan analisis peluang usaha. Yang pertama, untuk menemukan peluang usaha. Terus kedua, untuk menemukan potensi usaha. Ketiga, untuk mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia. Ini yang berkaitan dengan sumber daya alam gitu ya. Terakhir, untuk mengetahui berapa lama usaha itu bertahan. Nah, berikut sumber peluang usaha. Peluang usaha bersumber atau diawali dengan adanya ide atau inspirasi yang bersumber dari faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal. Terdiri dari pengetahuan yang dimiliki, artinya pengetahuan yang dimiliki oleh seorang wirausaha. Terus kedua, pengalaman dari individu itu sendiri. Ketiga, pengalaman dari orang lain. Keempat, intuisi atau pemikiran yang muncul dari diri sendiri. Nah, sekarang faktor eksternal, yaitu masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. Dua, kesulitan yang dihadapi sehari-hari. Tiga, kebutuhan yang belum terpenuhi. Terakhir, pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Ikut pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT ini merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek atau konsep bisnis atau usahanya yang berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal. Nah, ini itu dari pengertian analisis SWOT. Memang analisis SWOT ini itu selalu masuk di dalam peluang usaha. Nah, tujuan melakukan analisis SWOT adalah satu, mengetahui keuntungan-keuntungan yang dimiliki perusahaan kompetitor. Dua, menganalisis prospek perusahaan untuk penjualan atau keuntungan dan pengembangan produk yang dihasilkan. Tiga, menyiapkan perusahaan untuk siap dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. Empat, menyiapkan untuk menghadapi adanya kemungkinan dalam perencanaan pengembangan di dalam perusahaan. Nah, terus pendekatan analisis peluang usaha. Nah, yang pertama tadi S, yang di dalamnya itu tadi SWOT, yaitu sekarang S, strong, tahu kekuatan, yaitu kekuatan atau kelebihan yang dimiliki perusahaan yang dapat digunakan untuk mendukung usaha. Contoh, memiliki produk yang berkualitas dan sudah dikenal masyarakat. Memiliki tenaga kerja atau SDM yang kompeten dan loyal. Strong
merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi, proyek atau konsep bisnis yang ada. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri, yaitu karakteristik organisasi ataupun proyek yang memberikan kelebihan atau keuntungan dibandingkan dengan yang lainnya. Yang perlu diketahui, yang dilakukan di dalam analisis ini adalah setiap perusahaan atau organisasi perlu menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan dibandingkan dengan para pesaingnya. Misalnya, jika kekuatan perusahaan tersebut unggul di dalam teknologinya, maka keunggulan itu dapat dimanfaatkan untuk mengisi segmen pasar yang membutuhkan tingkat teknologi dan juga kualitas yang lebih maju. Oke. Berikut weakness atau kelemahan, yaitu kelemahan dimiliki oleh perusahaan bila tidak diatasi akan menghambat kinerja usaha. Contoh, karena yang kurang berpengalaman. Weakness merupakan kondisi kelemahan terdapat dalam organisasi, proyek atau konsep bisnis yang ada. Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri, yaitu karakteristik berkaitan dengan kelemahan pada organisasi maupun proyek dibandingkan dengan yang lainnya. Sekarang opportunity atau peluang atau kesempatan. Opportunities merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang akan terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. Misalnya, kompetitor, kebijakan pemerintah, dan kondisi lingkungan sekitar, yaitu peluang yang dapat dimanfaatkan bagi organisasi ataupun proyek untuk dapat berkembang di kemudian hari. Cara ini adalah untuk mencari peluang ataupun terobosan yang memungkinkan suatu perusahaan ataupun organisasi bisa dikembangkan di masa yang akan datang atau masa yang akan datang. Threat atau ancaman, gangguan atau hambatan. Threat merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri, yaitu ancaman yang akan dihadapi oleh organisasi ataupun proyek yang dapat menghambat perkembangannya. Jika tidak segera diatasi, ancaman tersebut akan menjadi penghalang bagi suatu usaha yang bersangkutan baik di masa sekarang maupun di masa akan datang. Oke, demikian materi atau pembelajaran yang saya sampaikan atau saya jelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dan jelaskan ini bisa bermanfaat bagi kalian dan akan lebih menambah pengetahuan adik-adik tentang berkaitan dengan peluang usaha ini. Oke, sekian dan terima kasih.